Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah ma ba'd. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, di pertemuan kali ini kita melanjutkan dari pembelajaran kitab Mutun Talibul Ilm dari tulisan yang digabungkan oleh Dr. Abdul Muhsin bin Muhammad Al-Qasim, Imam dan Khatib Masjid Nabawi. Kemudian alhamdulillah kita telah mengambil dari Nawaqidul Islam. Ada berapa? Ada 10 pembatal keislaman. Apakah ini batasan? Tidak. Ini hanya sekedar metode supaya mudah dihafal. Banyak pembatal keislaman. Kemudian di pertemuan kali ini kita masuk di Qawaidul Arba'ah. Tentunya untuk meringkas waktu saya langsung terjemahkan. Kata penulis, semoga Allah yang maha mulia, pemilik arsy yang agung, senantiasa menyertai kalian di kehidupan dunia dan akhirat, dan menjadikan kalian diberkahi dimanapun kalian berada. Dan semoga Allah menjadikan kalian menjadi orang-orang yang kalau diberi bersyukur, kalau diuji dengan musibah dia bersabar, dan kalau terjatuh dalam dosa beristighfar. Karena mereka itulah dari 3 golongan yang akan merasakan namanya kebahagiaan. Maka ketahuilah, semoga Allah senantiasa memberikan petunjuk kepada ketaatan kepadamu. Sesungguhnya agama yang lurus adalah agama yang dibawa oleh Nabi Ibrahim alaihi salam, yaitu engkau beribadah hanya kepada Allah, mengikhlaskan diri kepadanya. Karena itulah yang diperintahkan oleh Allah kepada seluruh manusia. Oleh karena itu pula Allah menciptakan kalian. Sebagaimana firman Allah, wa ma khalaqatul jinna wal ins illa liya'budun. Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia, kata Allah, kecuali untuk beribadah kepadaku. Kemudian sebagaimana engkau ketahui, sesungguhnya Allah menciptakan engkau untuk beribadah kepadanya. Maka ketahuilah, sesungguhnya ibadah tidak dianggap suatu ibadah kecuali didasari di atas tauhid. Sebagaimana solat tidak dianggap suatu solat kecuali didasari dengan toharoh. Maka harus, adakah dianggap solat tanpa toharoh? Tidak. Sebagaimana ibadah tidak dianggap tanpa tauhid. Maka barang siapa yang memasuki kesyirikan dalam ibadah, maka rusak ibadahnya. Ya, seperti seseorang dalam taharah ketika masuk hadas, maka batal taharahnya. Maka dari itu firman Allah, maka lil musyrikina ay ya'muru masajidallah syahidina ala anfusihim bil kufur. Tidaklah pantas orang-orang musyrikin memakmurkan masjid dari masjid Allah, padahal mereka menyaksikan diri mereka sendiri di atas kekufuran. Ulaika habitu a'maluhum wa finnari hum khalidun. Mereka itulah orang-orang yang Allah gugurkan amalan-amalannya. Allah lululantarkan amalan-amalannya, dan mereka kekal di dalam neraka. Ya. Kemudian ketahuilah, sesungguhnya kesyirikan kalau bercampur pada ibadah akan merusaknya. Ya, jadi yang merusak ibadah bukan hanya kesyirikan murni. Bercampur saja itu sudah merusak. Ya, kecil kesyirikannya atau besar. Termasuk syirik kecil seperti riya. Ingin dilihat. Kapan ada ibadah ingin dipandang oleh selain daripada Allah, maka itulah yang dikatakan riya. Maka itulah Allah berlepas diri kepadanya. Sebagaimana yang kata Nabi dalam hadis qudsi, Allah berfirman,
ana aknas syuraka, saya orang yang paling kaya, paling tidak membutuhkan adanya kesyirikatan. Ya, karena Allah tidak memerintahkan kepada kita kecuali ikhlas hanya kepada Allah. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Mereka tidak diperintahkan kata Allah kecuali hanya untuk beribadah kepada Aku dengan ikhlas. Kemudian kata beliau, siapa yang melakukan mencampur adukkan kesyirikan, maka akan gugur amalannya. Dan dia akan menjadi termasuk orang-orang yang kekal di dalam neraka. Maka ketahuilah bahwasanya hal yang paling penting atasmu adalah engkau memahami hal itu. Memahami apa? Tentang pentingnya tauhid, bahayanya syirik. Maka semoga Allah menjadikanmu termasuk orang-orang yang ikhlas dalam beribadah kepadanya, dan termasuk orang-orang yang terhindar dari kesyirikan dalam beribadah kepadanya. Maka ketahuilah ada 4 kaidah yang Allah sebutkan di dalam kitabnya. Yang pertama, ketahuilah bahwa sesungguhnya orang-orang kufar yang Nabi sallallahu alaihi wasallam perangi, mereka meyakini bahwa Allah adalah pencipta, pemberi rezeki, yang maha hidup, yang maha mematikan, yang maha menguasai segala perkara. Tapi bersamaan dengan itu mereka tidak masuk ke dalam Islam. Sebagaimana dalam firman Allah, "Qul man yarzuqukum minas sama'i wal ard amman yamliku as-sam'a wal absar wa man yukhrijul hayy minal mayyit wa yukhrijul mayyita minal hayy wa man yudabbirul amr fasayaquluna Allah faqul afala tattaqun." Jikalau kalian katakan kepada mereka, orang-orang yang diperangi oleh Nabi, siapakah yang memberikan rezeki kepada kalian dari langit dan bumi? Siapakah yang menguasai itu langit dan bumi? Siapakah yang menguasai pendengaran dan penglihatan? Siapakah yang menghidupkan yang mati dan mematikan yang hidup? Siapakah yang mengurus segala urusan? Mereka orang-orang kafir akan mengatakan Allah. Kalau begitu tanyakan kepada mereka, kenapa mereka tidak bertakwa, melakukan perintah hanya beribadah kepada Allah, tidak melakukan kesyirikan kepadanya. Jadi ini kaidah yang pertama, bahwa orang kafir yang diperangi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam meyakini rububiyah Allah, tidak pada uluhiyah. Ini kaidah pertama. Jadi orang kafir yang diperangi oleh Nabi meyakini rububiyah Allah, tidak pada uluhiyah. Tahu rububiyah? Itu tadi, bahwa Allah pencipta, pemberi rezeki, pengatur, penguasa. Mereka yakini itu. Tapi mereka tidak meyakini uluhiyah, yaitu beribadah hanya kepada Allah. Ya, makanya diperangi. Kaidah yang kedua, sesungguhnya mereka orang-orang yang melakukan kesyirikan, beribadah kepada selain Allah, mereka mengatakan kami tidak berdoa kepadanya, tidak beribadah menghadap kepadanya, kecuali untuk meminta kedekatan dan syafaat. Ini wali kami ibadah, bukan kita beribadah kepada wali, cuman ini wali orang yang disucikan, saya mendekat supaya saya juga disucikan. Nah, tidak boleh. Maka dari itu fadalilul qurba, qaulu ta'ala walladzina ittakhadhu min duni awliya ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa. Sesungguhnya orang-orang yang mengambil peribadatan kepada selain Allah, yang menjadikan wali-wali, yang mereka anggap kami tidak beribadah kepada para wali itu kecuali untuk mendekatkan kami kepada Allah. Padahal innallaha yahkumu bainahum fima hum fihi yakhtalifun. Allah akan memberikan keputusan atas mereka apa yang mereka perselisihkan. Innallaha la yahdi man huwa kadzibun kafar.
Coba lihat, Allah sifatkan. Sesungguhnya Allah tidak memberi hidayah siapa yang pendusta lagi kufur. Coba lihat, Allah katakan pendusta lagi kufur. Siapa yang Allah sifati? Yaitu siapa yang mengambil wali-wali Allah sebagai wasilah mendekatkan diri kepada Allah. Tidak boleh. Jadi coba lihat ya, langsung beribadah kepada selain Allah dilarang. Beribadah melalui perantara mendekatkan diri kepada Allah sama larangannya. Ya. Karena kaedahnya mengatakan ma haramal ghaya haramal wasilah. Apa yang diharamkan goyanya, puncaknya, maka wasilahnya juga diharamkan. Sama dengan zina. Allah kabarkan dalam Al-Quran apa? La taqrabu az-zina. Jangan kalian mendekati zina. Mendekati saja dilarang, apalagi bersinanya. Sama dengan ini. Dilarang orang melakukan kesyirikan. Dilarang orang melakukan perantara kesyirikan. Kalau perantara kesyirikan saja dilarang, apalagi kesyirikan. Kalau menganui perantara para wali saja, orang-orang kekasih Allah dipakai melalui perantara mendekatkan diri kepada Allah dilarang, apalagi ya kalau beribadah kepada selain Allah. Beribadah mendekatkan diri selain kepada para wali. Ya. Ini wa dalilus syafa'ah wa ya'buduna min dunillahi ma la yadurru wa la yanfa'u wa yaquluna haula'i syufa'auna indallah. Mereka beribadah kepada selain Allah yang dimana tidak memberikan mudarat dan tidak memberikan manfaat. Mereka mengatakan mereka itu para wali, ya, mendekatkan kami, menjadi memberikan syafaat kepada kami di sisi Allah, karena kan mereka kekasih-kekasih Allah. Ya qul a'unabbi'una Allah bima la ya'lamu ma fis samawati wa la fil ard subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun. Apakah kalian ingin mengajarkan kepada Allah apa yang kamu tidak ketahui baik di langit maupun di bumi? Maha suci Allah dari apa yang kalian ambil beribadah sebagai meminta syafaat kepadanya. Maha suci Allah, maha tinggi Allah dari apa yang kalian syarikatkan. Intinya di pelajaran yang kedua ini, seseorang tidak boleh mengambil para wali, ya, dalam ibadah, walaupun dengan maksud, dengan tujuan dia agar didekatkan atau mampu diberi syafaat melalui dia kepada Allah. Tidak boleh. Itulah kenapa yufidul hasar dalam kalimat iyyaka na'budu. Hanya kepadamu saya beribadah, tidak kepada selainmu. Tidak boleh melalui perantara beribadah. Harus langsung kepada Allah. Ya. Maka dari itu kata penulis wasyafa'atu syafa'atan. Syafa'atun manfiyah wa syafa'atun musbatah. Dan syafaat itu terbagi dua. Ada syafaat yang dinafikan, ada syafaat yang ditetapkan. Syafaat yang dinafikan adalah apa yang seseorang meminta kepada selain Allah yang tidak ada kemampuan atasnya kepada Allah. Ya, karena tidak ada kemampuan kecuali hanya milik Allah. Berdalil, ya ayyuhalladzina amanu anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya yawmun la bai'a fihi wa la khullatu wa la syafa'ah. Wal kafiruna humudz zalimun. Wahai orang-orang yang beriman, infakkanlah dari sebagian rezeki yang Allah berikan. Sebelum datang kematian, sebelum datang hari yang tidak ada perdagangan, tidak ada juga kekasih-kekasih. Tidak ada yang memberi syafaat. Dan orang-orang kafir saat itu, ya, itulah yang Allah anggap sebagai orang-orang zalim. Adapun syafaat yang musbatah, hiya allati tatlubu minallah, apa yang diminta oleh Allah. Jadi syafaat itu ada terbagi dua, ada yang diakui, ada yang tidak diakui. Itu intinya. Syafaat yang tidak diakui, yang tidak diberikan kepadanya agar bisa memberikan syafaat. Ya, kalau syafaat yang diakui, syafaat yang Allah akui. Misalnya Al-Quran bisa memberikan syafaat? Bisa. Karena kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Al-Quran itu syafil musyaffa. Dia memberikan syafaat dan dia diterima syafaatnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bisa memberikan syafaat?
Bisa syafaatnya Nabi, syafaat kubro. Ketika semua orang telah berdiri di hadapan Allah, ya semua orang meminta kepada Nabi Nuh, meminta kepada Nabi Musa, meminta kepada Nabi Isa agar cepat disegerakan ini timbangan, ya, agar diputuskan ini perkara. Semuanya menyesal, kepada Nabi Adam juga menyesal, semuanya memberikan kepada Nabi. Akhirnya Nabi apa? Sujud lama, berdoa, kemudian dikabarkan oleh Allah bahwasanya ya mintalah kamu akan diberi. Ya. Barulah Nabi sallallahu alaihi wasallam mengangkat kepalanya dan meminta agar perkara diputuskan. Wasyafi mukrimun bisyafa'ah. Dan orang yang memberikan syafaat itu kemuliaan untuk diberikan izin memberi syafaat. Dan orang yang diberikan syafaat siapa yang diridhoi oleh Allah dengan amalannya setelah izin dari Allah. Ya, harus ada izin. Maka dari itu qala ta'ala man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi'idznih. Siapakah yang mampu memberikan syafaat di sisinya? Tidak ada kecuali siapa yang diizinkan oleh Rabb-Nya. Ini ya, inti pelajaran yang bisa dipetik di kaidah yang kedua, bahwasanya seseorang tidak boleh beribadah kepada selain Allah mutlak, walaupun dengan maksud ini mendekatkan saya kepada Allah atau ini bisa memberikan syafaat saya kepada Allah. Ya, tidak boleh. Kemudian syafaat itu ada yang benar, ada yang tetap, ada yang apa? Ada yang diakui, ada yang tidak diakui. Yang diakui itu syafaatnya Al-Quran, syafaatnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, syafaatnya orang soleh, syafaatnya anak yang mendoakan orang tuanya, dan seterusnya. Ya. Kemudian yang kaidah yang ketiga, bahwasanya sesungguhnya telah tampak dari manusia yang terpecah belah pada agama-agama ini dalam beribadah. Ya. Ini harus kita pahami yang kaidah yang ketiga. Anna Nabiy zahara ala unasim mutafarriqina fi ibadatihim. Sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam telah tampak padanya manusia-manusia yang saling berselisih dalam beribadah kepadanya. Ada yang beribadah kepada matahari dan bulan. Ada yang beribadah kepada para malaikat, para nabi, para salihin, kepada pepohonan, kepada bebatuan. Bersamaan dengan itu wa qatalahum Rasulullah. Nabi perangi semuanya. Ya, coba lihat orang-orang Majusi. Diperangi oleh Nabi? Perangi. Ya, coba lihat para penyembah planet, orang-orang Romawi, diperangi oleh Nabi? Diperangi. Coba lihat orang-orang Yahudi menyembah patung-patung. Diperangi oleh Nabi? Diperangi. Ya. Coba lihat dari yang diperangi Nabi, para penyembah orang-orang soleh. Perangi. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam perangi seluruhnya. Walam yufarriqu bainahum. Nabi tidak memisahkan mereka semuanya. Pokoknya siapa yang beribadah kepada selain Allah, perangi. Karena Allah perintahkan wa qatiluhum hatta la takuna fitnatun wa yakuna ad-dinu kullu lillah. Maka perangilah mereka seluruhnya ya Muhammad, sampai tidak terjadi fitnah. Apa makna di sini fitnah? Kesyirikan. Tulis, karena fitnah ini banyak maknanya, 9. Di antaranya maknanya kalau di sini fitnah adalah kesyirikan. Sama al-fitnatu asyaddu minal qatl. Kesyirikan lebih besar dosanya dibanding pembunuhan. Bukan fitnah yang dimaksudkan di situ. Fitnah kalau kita bicarai orang tidak sesuai fakta, salah. Salah itu pendalilannya ya. Jadi kalau kita bilang al-fitnatu asyaddu minal qatl, di situ artinya kesyirikan lebih besar dosanya dibanding pembunuhan. Bukan fitnah yang kita maksud. Salah tafsirnya. Dalilnya, wa min ayatihi al-lail wan-nahar wasyamsu wal-qamar la tasjudu lisyamsi wala lil-qamar wasjudu lillahi alladzi khalaqahunna
in kuntum iyyahu ta'budun. Di antara tanda-tanda ayat-ayat Allah adanya malam dan siang, matahari dan bulan. Jangan kalian beribadah kepadanya itu. Jangan beribadah kepada matahari, kepada bulan, tapi bersujudlah hanya kepada Allah yang menciptakannya. Jikalau kalian memang beribadah hanya kepada Allah. Dalil para malaikat. Di hari para malaikat akan dibangkitkan seluruhnya. Kemudian berkatalah para malaikat, mereka itulah yang kami ibadahi. Maka para malaikat mengatakan, qalu subhanak. Mereka seluruhnya mengatakan, maha suci engkau ya Allah. Anta waliyuna, engkau adalah wali kami ya Allah. Min dunihim, ya, selain daripada mereka. Bal kanu ya'budunal jin. Bahkan mereka beribadah hanya kepada jin. Jadi mereka anggap itu para malaikat, mereka itu ibadahnya para malaikat. Padahal itu jin yang menyerupai para malaikat dan menyesatkan mereka. Aktsarum bihim mu'minun. Ya, dalil Anbiya ketika Allah berfirman kepada Isa, a anta qulta lin-nasi ittakhaduni wa ummi ilahaini min dunillah. Ya, Allah berfirman kepada Nabi Isa, apakah kamu yang mengatakan kepada manusia, ambil saya sebagai orang yang diibadahi dan ibu saya menjadi dua Tuhan selain Allah? Qala subhanak. Maka Isa berkata, maha suci engkau ya Allah. Ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaqqin. Saya tidak pantas berbicara apa yang bukan hak saya. Tidak mungkin ya Allah. Masa saya mengajak mereka beribadah kepada diri saya? Tidak mungkin. Ya. Wa dalilus salihin. Ya, katakanlah, saya mengajak kepada kalian, kepada orang-orang yang telah engkau za'amtum min duni. Ya, engkau kira dengan sangkaan yang besar selainku. Ya, padahal mereka apa? Engkau berdoa kepada orang-orang yang kamu mengira itu bisa memberikan manfaat selainku, kata Allah. Padahal mereka tidak apa? Tidak memegang, tidak menguasai, tidak mampu mengangkat mudarat atas kalian, tidak pula memalingkannya. Mereka itulah orang-orang yang berdoa hanya kepadanya. Mereka berharap kepadanya. Mereka menjadikan kepada Rabbnya sebagai wasilah. Ayyuhum aqrab, siapa yang lebih dekat, siapa yang lebih diharapkan dari rahmatnya. Mereka takut kepada azabnya, karena sesungguhnya azab Tuhanmu itu sangatlah yang menghinakan. Sama dengan dalil al-asjar wal ahjar. Apakah kalian tidak ra'aitumul Lata wal Uzza? Apakah kalian tidak melihat ini Lata wal Uzza wa Manata tsalitsatul ukhra? Sebagaimana hadis. Ya, bagaimana pendapat kalian tentang Lata dan Uzza ini? Bagaimana? Lata dan Uzza hanyalah patung. Ya, yang kalau seseorang menghantamkan kapaknya padanya, dia tidak bisa menahan dirinya. Dia tidak bisa melindungi dirinya. Bagaimana mungkin ingin melindungi kita? Sama dengan kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Ketika semua patung-patung di dalam tempat ibadah itu apa? Dihancurkan, dia gantungkan kapaknya dia yang paling besar. Orang bertanya, siapa ini yang buat gini? Kata Nabi Ibrahim, tanya itu. Itu kapak ada tergantung di lehernya. Nabi bilang, bagaimana? Biar kita tanya, tidak nak dengar. Ya. Kalau begitu, kenapa kau beribadah kepadanya? Kau menaikkan doamu. Bagaimana dia bisa menjawab? Bagaimana dia bisa melindungi dirimu? Dirinya saja tidak bisa dia lindungi. Ya. Maka dari itu kata Al-Waqid Al-Laythi, ya, saya pernah keluar bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam pada perang Hunain. Dan kami pada saat itu baru-baru saja apa? Masuk Islam. Maka ya,
Kami sangat mendekati kekufuran pada saat itu. Yang dimana kami melihat orang-orang musyrikin memiliki sidr, yang mereka beritikaf ya kepadanya, yang dimana itu zatu anwat, ada pohon, sehingga dia menggantungkan pedang-pedang mereka di atasnya. Maka mereka pun ini para sahabat yang baru masuk Islam ini mengatakan kepada Nabi, ya, ketika dia melewati ini sidr, ya Rasulullah, ij'al lana zata anwatin kama lahum zatu anwat. Ya Rasulullah, buatlah untuk kami ada zatu anwat sebagaimana mereka memiliki zatu anwat. Zatu anwat itu sebuah pohon yang dia gantungkan pada pohon tersebut pedang-pedang mereka. Untuk apa? Mengambil keberkahan. Kalau digantung situ menunjukkan kemenangan. Ya, ini tidak boleh mengambil keberkahan pada apa yang tidak ada dalil, haram hukumnya. Berbeda kalau seseorang misalnya minum air zam-zam, air zam-zam berkah. Zaitun, minyak zaitun, dia pakai minyak zaitun, itu minyak zaitun berkah. Ada dalil. Ya, misalnya Al-Quran, dia bertabarruk dengan Al-Quran, boleh. Ya, tapi kalau ini tidak boleh. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, Allahu Akbar, innaha sunan. Qultum walladhi nafsi biyadika maqalat Banu Israil li Musa. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bertakbir. Sesungguhnya ini adalah kebiasaan orang terdahulu. Demi Allah, aku ucapkan kepada kalian, demi jiwaku yang berada di tangannya, sungguh perkataan ini sebagaimana perkataan Banu Israil kepada Musa. Ij'al lana ilahan kama lahum aliha. Berikanlah kepada kami satu Tuhan sebagaimana mereka memiliki Tuhan. Ya, artinya buatkan kami Tuhan, patung-patung yang kami beribadah. Ini seperti inti pelajaran yang bisa kita petik pada kaidah yang ketiga apa tadi? Ya, bahwasanya apapun jenis ibadah seseorang, kalau dia beribadah kepada selain Allah dianggap kafir. Ini. Ya. Karena al-ibratu bil maqasid wal ma'ani laisa bil alfaz wal mabani. Karena ibrah pelajaran dengan maksud dan tujuan, bukan dengan lafaz dan dari apa yang dia dibangun. Intinya dia beribadah kepada selain Allah, apapun yang dia pakai, itu namanya kesyirikan. Mau pakai pohon, mau pakai wali, mau pakai batu, mau pakai air, mau pakai palpom, mau pakai orang soleh, mau pakai para malaikat, apapun intinya diserahkan ibadah kepada selain Allah, semuanya apa? Itulah yang diperangi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-qaidatu al-rabi'ah. Kaidah yang keempat, kaidah yang terakhir. Sesungguhnya kaum musyrikin di zaman kita itu lebih parah kesyirikannya. Jadi kaidah yang keempat, kaum musyrikin di zaman kita lebih parah kesyirikannya dibanding zaman dahulu. Kenapa? Lianna al-awwalina yusyrikuna fil rakha wa yukhlisuna fis syiddah. Karena kaum musyrikin terdahulu mereka melakukan kesyirikan pada saat mereka lapang. Akan tetapi ketika mereka pada saat sulit, terjepit, mereka mengikhlaskan diri beribadah kepada Allah. Adapun kaum musyrikin di zaman kita, mereka melakukan kesyirikan terus menerus, dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sempit. Dalilnya qaulu ta'ala, fa idza raqibu fil fulki da'u Allah mukhlishina lahuddin. Mereka ketika mereka di atas kendaraan kapal, mereka beribadah kepada Allah dengan mengikhlaskan diri. Apa ketika ini muncul ayat sebelumnya, ketika muncul ombak, mereka seakan-akan tidak selamat, mereka berdoa kepada Allah dengan mengikhlaskan diri. Akan tetapi apa kata Allah? Falamma najjahum ilal bar idahum yusyrikun.
Akan tetapi ketika kami menyelamatkan mereka ke al-bar. Bar ini apa? Ke daratan. Maka mereka melakukan kesyirikan. Jadi kalau mereka dalam kesulitan, berdoa hanya kepada Allah. Beribadah hanya kepada Allah. Adapun kalau sudah diselamatkan, baru melakukan lagi apa? Kesyirikan. Ini inti pelajaran yang bisa kita petik pada pertemuan kali ini. Inti pelajarannya apa? Satu, kaidah pertama apa tadi? Bahwasanya kafir yang lebih perangi itu tahu bahwasanya intinya rububiyahnya ya. Allah pencipta, pemilik, penguasa, pengatur. Tapi mereka apa? Tidak meyakini uluhiyah. Ini kaidah pertama. Kaidah kedua, dilarang melakukan perantara kesyirikan. Dilarang melakukan ibadah melalui perantara. Itu intinya. Ya, ada orang mengatakan, saya beribadah aja kepada Allah, tapi ku jadikan ini perantara sebagai mendekatkan diri. Karena kalau saya kotor sekali, kayak ini orang disucikan ini ku ibadahi supaya nanti dia nak kasih syafaat. Nah, dekatkan kepada Allah. Ini juga salah. Dilarang. Ya, karena dia tidak diberi izin menjadi perantara dalam beribadah kepada Allah. Untuk memberi syafaat kepada Allah, kecuali yang diberikan syafaat. Ya. Kemudian yang ketiga, intinya ibadah ya. Di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam banyak nampak, tapi semuanya diperangi. Kenapa? Karena mereka beribadah walaupun berbeda-beda, tapi satu intinya apa? Kesyirikan. Beribadah kepada selain Allah, terserah mau apa dengannya dia beribadah. Pada pohon, pada batu, para wali, para nabi. Intinya mereka beribadah kepada selain Allah. Yang terakhir, lebih parah dibandingkan zaman kita apa? Yang dahulu. Kenapa? Karena zaman kita mereka beribadah kepada selain Allah, melakukan kesyirikan di masa sempit dan di masa lapang. Kalau kaum musyrikin terdahulu hanya di masa lapang, masa sempit mereka mukhlishina lahuddin. Ya ini ya. Ini 4 kaidah. Semoga antum bisa hafal nantinya. Kalau datang ya. 4 apal ini, 10 pembatal keislaman hafal. Tidak usah dalilnya, minimal tahu. Oh ini supaya antum bisa menjauhinya. Karena penting ini untuk menghafal dari hal yang berbahaya. Ya, kata para ulama, ta'allamtu syarra la lisyarri, walakin litawqil. Saya mempelajari keburukan bukan untuk agar bisa melakukan keburukan, tapi agar bisa berpaling dari keburukan. Insyaallah taala sebentar subuh kita lanjutkan untuk pelajaran usul salasa. Kemudian kalau imam mau menyetor dulu, baru kita lanjutkan usul salasa. Supaya usul salasa ini kita hatamkan sebelum pulang. Sama dengan metode tarik kita. Bahwa kisahnya kita baca indonya saja supaya lebih cepat. Insyaallah taala paling ya kurang lebih 1 jam biiznillah. Semoga Allah mudahkan untuk kita hatamkan. Ya, kita akan baca, dan itu saya bahkan akan langkah-langkah yang ambil inti-inti pelajarannya saja. Bismillah. Kita akan hatamkan, semoga Allah berkahi umur kita. Insyaallah. Bahkan saya pernah kaji usulus salasa dalam khutbah 15 menit. Bismillah. Bisa selesai. Karena inti pelajarannya. Ya. Makanya itu penting seseorang senantiasa berdoa agar diberkahi waktunya, diberkahi ucapannya, diberkahi pikirannya, supaya bisa mengambil waktu yang singkat tapi ya mendapatkan ya keberkahan waktu yang banyak. Ini bisa kita berikan. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.